Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru. Pendengar, selamat sore untuk Anda dimanapun Anda berada dan selamat berjumpa. Inilah Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi langsung dari Puncak Durian nomor 1 ND. Saya Armando Abdullah dan juga ada rekan operator Aventino. Kami bersama dengan Anda di sore hari ini di Florata Sore. Dan tibalah saat kita di program Ekonomi Digital sore hari ini dan saya bersama dengan narasumber kami di sore hari ini ada Bapak Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores ND. Topik yang kami angkat sore hari ini adalah transformasi ekonomi digital dan dampaknya bagi UMKM. Baik, dan sepertinya di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Bapak Fian di sore hari ini. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Armando, selamat sore. Iya, apa kabarnya nih Pak? Baik. Sepertinya sore hari ini kita berkejar dengan waktu gitu ya Pak ya. Siap Bapak. Ini saya panggilnya Pak Fian, Pak Rafael atau apa nih Pak? Pak Fian saja. Pak Fian, oke. This is my nickname. Oke. Pak Fian, apa kabarnya sore hari ini lagi sibuk apa jam segini Pak Fian? Sudah mulai agak berkurang kesibukannya. Tadi lagi ujian proposal. Sekarang lagi sudah agak sedikit beristirahat. Oke. 4/4. Baik, di waktu istirahatnya ini sempat-sempatnya kami ganggu dulu ya Pak ya. Oke. Baik Pak, ini terkait dengan topik kita di sore hari ini yaitu transformasi ekonomi digital dan dampaknya bagi UMKM. Karena kita tahu bahwa sekarang ini UMKM ini benar-benar harus berjibaku bukan saja offline tapi juga online dan juga harus lebih bergerak ke arah digital karena semuanya saat ini semua serba digital ya Pak ya. Baik Pak. Nah, menurut pengamatan Bapak ini, apa sih perbedaan paling mendasar antara kesiapan digital UMKM di wilayah perkotaan besar dengan UMKM yang berada di wilayah kepulauan seperti Flores saat ini, Pak? Oke, terima kasih Mas Armando. Ya. Saya melihatnya dari dua sisi nih. Oke. Pertama, ketika kita berbicara tentang UMKM di kota-kota besar, mereka punya kelebihan dibandingkan dengan teman-teman kita pelaku usaha UMKM di Flores nih. Oke. Pertama, mereka punya yang namanya literasi digital yang baik. Oke. Itu harus kita akui bahwa itu yang membuat mereka lebih. Yang kedua, kesenjangan antara keterampilan dan implementasi di tingkat SDM ini jadi masalah juga nih. Oke. Karena kadang-kadang display, layout segala macam tentang di laman UMKM itu kelihatannya ketika kita melihat yang dari kota besar tuh keren-keren amat, luar biasa ya loh. Oke. Saya tidak berbicara tentang kualitas produk nanti ya, itu kemudian. Tapi dasar utama dua hal itu ditambah dengan biasanya tingginya biaya implementasi digital itu. Padahal dalam kondisi modern seperti sekarang ini, kita tidak bisa menafikan bahwa digital ini penting. Terutama dalam era pemasaran digital dan dalam era globalization seperti ini. Jadi kendalanya dua itu, Mas.
Oke, baik. Itu cuma dua kendala itu yang Iya, yang saya lihat. yang dilihat sama Pak Fian saat ini ya. Yo. Baik, itu adalah dua poin penting yang menjadi yang harus kita garis bawahi dulu nih. Nah, untuk banyak pelaku usaha merasa bahwa transformasi digital ya hanya tentang menggunakan media sosial. Ini apakah benar atau tidak nih? Dan sejauh mana integrasi teknologi ini sih yang seharusnya masuk ke dalam sistem manajemen internal sebuah UMKM, Pak? Kalau saya, transformasi digital itu bukan hanya soal penggunaan media sosial, Mas Armando. Iya. Karena begini, kalau saya, transformasi digital itu juga berarti adanya perluasan pasar. Oke. Itu kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman. Kemudian adanya efisiensi operasional. Mhm. Teknologi biasanya memungkinkan otomisasi, mengurangi biaya dan memangkas waktu. Oke. Itu yang kurang kadang-kadang tidak dipahami atau kurang disadari oleh teman-teman kita. Oke, ini Pak kalau boleh tahu, Kemudian lanjut dulu Pak. adanya peningkatan kinerja keuangan. Mhm. Kalau transaksi, kami orang ekonomi, kalau transaksi itu dilakukan secara digital, rekam jejaknya ini ada nih Mas Armando. Oke. Dan itu sudah secara sistematis dan transparan gitu loh. Mhm. Kita tidak lagi ambil-ambil untuk hal-hal yang di luar yang tidak perlu dan tidak penting. Oke. Kemudian dengan adanya transformasi digital itu daya saing kita lebih tinggi. Produk kita orang kenal nih. Jadi bukan hanya dari mulut ke mulut, tetapi sudah lebih dari itu gitu loh Mas Armando. Oke. Kemudian yang paling terakhir dari manfaat positif transformasi digital adalah ketahanan bisnis. Mhm. Transformasi digital ini membuat adanya ketahanan bisnis dari para pelaku usaha. Oke. Karena apa? Karena biasa menghadapi krisis seperti pandemi dulu kalau kita ingat sama-sama, Iya. dengan adanya transformasi digital, opsi penjualan tetap aman. Mhm. Itu Mas Armando. Itu Oke. beberapa poin menurut saya bukan hanya soal kita online kan pasar kita, tapi Oke. sampai ke situ. Oke. Dan juga ini Pak, bagaimana sih Bapak melihat risiko ketergantungan UMKM lokal terhadap platform e-commerce besar milik korporasi global? Apakah ini solusi jangka panjang nih atau semacam ancaman baru gitu, Pak? Kalau saya sebenarnya kalau jawaban dari pertanyaan ini kita kembali kepada keterbatasan yang kita miliki tadi. Oke. Untuk jangka pendek memang kita harus memiliki strategi optimalisasi digital marketing. Oke. Artinya kita terpaksa harus tunduk pada hukum pasar, di mana kita menggunakan media sosial digital marketing yang sudah mapan gitu loh. Oke. Sudah mapan. Ya, Tetapi kalau yang untuk sudah jangka terkenal panjang, gitu. Yang sudah terkenal dan punya nama gitu ya. iya Mas Armando. Kalau saya untuk jangka panjang ini tidak ideal sih. Oke. Kenapa? Karena kalau kita bisa menciptakan startup sendiri, kita punya platform e-commerce sendiri, kenapa tidak itu loh? Oke. Karena di kampus Universitas Flores pun di FTI itu mahasiswa semester akhir kayaknya kalau saya tidak keliru, karena memang saya di ekonomi, tapi mereka diminta untuk membuat project startup sendiri. Mereka minta buat project ini pembuatan platform media mereka punya sendiri untuk itu, tujuannya untuk itu. Tapi by the way, kalau saya optimalisasi digital marketing itu strategi pilihan utama sih saat ini, sambil kita mencari atau membuat platform kita sendiri, karena nanti kita terpaksa masih tunduk pada ekosistemnya yang ada saat ini, Mas Armando. Iya, dan itu memang mau tidak mau ya Pak Fian, karena kita melihat bahwa Iya, saat iya. ini memang untuk platform digital yang saat ini memang yang saat ini marak-maraknya adalah kita sebut aja ya mereknya kayak TikTok gitu, terus Tokopedia, Iya. terus Shopee yang memang saat ini menjadi andalan oleh pelaku UMKM baik itu lokal ataupun nasional. Memang karena menurut mereka platform-platform itu memang yang paling aman sejauh ini, walaupun ada beberapa yang udah tumbang Siap. beberapa. Tapi karena ketuntutan dari
apa ya, kita sebut aja kayak situasi gitu saat ini, memang mau tidak mau gitu ya. Walaupun memang sudah ada saat ini ada platform e-commerce yang lokal, tapi kan kita lihat bahwa walaupun udah punya nama tapi tidak sebesar yang punya korporat besar gitu, Pak Fian. Nah, ini kira-kira harus seperti apa sih platform e-commerce digital yang benar-benar real buatan Indonesia yang bisa mencakup UMKM lokal seluruh Indonesia nih, itu platform yang harus seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kalau platform yang ideal itu adalah platform yang bisa menggabungkan 4 hal. Kalau menurut hematnya saya sih, Pak. Oke, apa itu? Pertama, platform yang bisa mengoptimalisasi nilai dari digital marketing itu sendiri. Artinya nilai produk yang mau ditawarkan dioptimalisasi dalam platform tersebut. Kemudian platform tersebut bisa menciptakan semacam ekosistem. Sehingga keterkaitan dan keterkaitan terutama dengan dunia perbankan, dengan dunia yang UMKM pada umumnya, dan begitu banyak pemangku kepentingan itu tidak sendiri-sendiri, sinergi jadinya. Kemudian yang ketiga, adopsi sistem pembayaran digital. Selama ini kita cenderung bermain dengan kita punya platform, tetapi by the way sampai ke situ bagaimana nih? Nah, kemudian pelatihan digital, karena kadang-kadang walaupun kita sudah maju secara modern, secara teknologi, kadang-kadang kita berpikir kalau tak kenal maka tak sayang nih. Nah, itu yang kadang-kadang juga orang cuma tahu ketika buka digital cuma Shopee, yang itu yang sudah mapan itu, Mas Mando. Jadi gini, Pak, menurut Pak Fian ini nih ya, ini mungkin kita masih agak keluar dikit lah, tapi masih ada benang merahnya. Nah, ini menurut Pak Fian, untuk sebuah platform e-commerce yang ada sekarang, terus ada di dalamnya juga ada berkaitan dengan perbankan, kira-kira itu aman tidak sih, Pak, menurut Pak Fian? Kalau saya justru itu memang sudah tidak bisa kita hindari lagi. Saya mencontohkan satu hal ya. Satu hal. Di genset, ketika mereka mengadakan transaksi dan segala macam itu, mereka selalu tidak bawa uang tunai nih, misalnya contoh, ya QRIS akhirnya. Nah, sementara di pelaku usaha di Kota Ende dan Flores pada umumnya belum semua familiar dengan itu. Itu satu hal yang sebenarnya poin atau entry point untuk kita masuk untuk itu platform itu digital itu. Kalau saya artinya kita harus berdamai dengan kondisi. Tidak bisa lagi kita bilang bahwa gua nggak mau sama itu e-commerce dan segala macam, sudah tidak bisa lagi. Kita harus berdamai karena seperti tadi alasan utama perluasan pasar itu. Hanya saya sangat sayangkan di platform e-commerce besar itu, saya hampir tidak temukan yang ciri khas Flores banget tuh, nggak ada itu loh. Masih belum ada ya. Kita hanya jadi konsumen, pembeli, bukan kita menawarkan produk kita jadi produsen. Ya mungkin siapa tahu next mungkin Pak Fian punya ide apa gitu buat buat platform e-commerce di waktu mendatang. Kalau saya sih kembali kepada basic ya, teman-teman di FTI dan kami itu seringkali kolaborasi berbicara tentang hal itu, tetapi memang belum ketemu hal yang penting karena FTI punya teknologi, punya kemampuan, punya kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam hal pembuatan platform, sedangkan ekonomi menyodorkan tentang bagaimana atau pemasaran itu, konsepnya, tentang pilihannya dan segala macam Mas. Oke, kita doakan semoga ke depan next. Amin. Amin. Pokoknya doa baik itu selalu diaminkan gitu ya. Semoga memang harus ada gitu yang, karena sejauh ini sih masih sebatas website aja nih, yang hal-hal yang masih yang berkaitan dengan
UMKM yang berkaitan dengan yang bercirikan Flores. Tapi untuk e-commerce sendiri belum ada nih Pak. Nah, menurut dalam kapasitas Bapak sebagai halo? Ya, Mas. Iya, oke. Sempat agak terputus jaringan nih. Pak Fian, dalam kapasitas Bapak sebagai dekan, bagaimana kurikulum pendidikan ekonomi saat ini merespon kebutuhan nyata UMKM yang sedang berjuang nih melakukan migrasi ke ekosistem digital? Karena ini perlahan tapi pasti gitu. Halo? Dan Mas. Halo? Baik, kita masih bersama di Ekonomi Digital, pendengar, dan masih bersama dengan Pak Fian Bire di sore hari ini. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Iya, Mas Armando. masih tersambung ya. Tadi mohon maaf jaringannya agak bermasalah. Oke, Pak, ini kembali lagi ke pertanyaan tadi yang sempat terputus tadi. Dalam kapasitas Bapak ini sebagai seorang dekan, bagaimana nih kurikulum pendidikan ekonomi saat ini merespon kebutuhan nyata UMKM yang sedang berjuang melakukan migrasi ke ekosistem digital? Apakah Unifor saat ini punya kurikulum itu, Pak? Siap, Mas. Ya. Kalau kami dasarnya dari visi utama dari universitas sebagai mediator budaya. Sedangkan di ekonomi mediator budaya dalam bidang wirausaha. Jadi kami mau meng-create wirausaha yang mana, yang bukan hanya standar itu loh. Artinya kurikulum yang kami buat dan kami implementasikan pun itu kan kurikulum berdampak nih. Oke. Berdampak dalam apa? Salah satunya migrasi para pelaku UMKM menuju digitalisasi tadi, Mas. Jadi ada mata kuliah yang memang diarahkan seperti itu. Misalnya ada mata kuliah e-commerce. E-commerce ini memang diarahkan arah situ. Kemudian proses pembelajarannya juga, Mas. Jadi anak-anak dikenalkan secara dini tentang penggunaan media TikTok dan segala macam platform medianya masing-masing. Dan memang itu diarahkan seperti itu. Jadi kami mau mengkreasi, menciptakan wirausaha unggul sebagai mediator budaya dengan digitalisasi itu sebagai bagian dari keunggulan yang ditawarkan oleh Fakultas Ekonomi dan lewat kurikulum yang dibuat, Mas. Karena memang kami mengkreasi atau menciptakan tenaga wirausaha muda yang unggul dengan sadar terhadap digitalisasi, Mas. Terus nih, Pak Fian, apa sih sebenarnya hambatan psikologis atau budaya yang paling sering Bapak temui saat mengajak pelaku usaha tradisional di NTT untuk mulai mengadopsi teknologi finansial ini, Pak? Kendala utama tuh biasanya zona nyaman sih, Jadi para pelaku usaha merasa sudahlah, saya bisa menjual dengan omset yang lumayan ketika menjual secara langsung. Kenapa saya tidak berubah? Padahal kenapa saya harus berubah? Padahal ketika kita masuk ke transformasi digital, kita mendapatkan satu yang tidak didapatkan dari penjualan secara langsung, yaitu perluasan pasar nih. Itu kalau dengan perluasan pasar, batasan geografi juga semakin berkurang, hilang sama sekali. Kemudian marketplace kita juga semakin luas, kemudian jangkauan konsumen juga semakin luas. Nah, dalam teori probabilitas ketika itu semakin luas, peluang itu semakin banyak. Jadi kemungkinan untuk laku dan maju juga semakin besar. Kemudian daya saing juga kita diuji nih. Karena ketika kita masuk ke dunia digital, kita harus lebih kreatif dan inovatif.
Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh teman-teman para pelaku usaha. Oke. Dengan kreatif dan inovasi ini, akhirnya kita bisa menciptakan sesuatu yang beda atau different. Itu. Oke. Baik, Pak Fian, untuk ke depan ya, ataukah mungkin sebelumnya, apakah ada nih teman-teman dari Uniflor ataupun mungkin Bapak sendiri yang turun ke masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang pelaku UMKM mungkin di Kabupaten Ende ini, Pak? Oh ya, siap. Mm. Beberapa langkah memang sudah pernah kita kerjakan bersama dulu. Oke. Jadi ada namanya pembinaan UMKM, ada namanya dulu awal-awal itu desa berdampak gitu loh. Oke. Tapi sekarang nanti mungkin arahnya ke pelaku UMKM berdampak. Saya kemarin diajak sama dari Tokorio Geothermal Indonesia untuk membina para pelaku UMKM dalam konteks bahwa gubernur kita pun punya program OPOP tuh, One Village One Product itu. Oke. Jadi ini kita sinergi saja kita dan kedua di dalam Fresh Flores sendiri kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Fakultas Sains dan Teknologi, program studi sistem informasi untuk juga mendesain seperti ini. Oke. Dan memang fokus Fakultas Ekonomi memang kami fokuskan di UMKM, Mas Armando, karena dengan kondisi Flores seperti ini, industri tidak ada, kita fokus ke jasa, kita fokus ke pariwisata, kita fokus kepada industri kuliner dan industri-industri berbasis local wisdom. Oke. Itu aja, Pak ya. Baik, Pak Fian, kita akan break dulu sebelum kita melanjutkan obrolan kita sore hari ini yang menurut saya ini sangat mengenyangkan otak nih. Jadi untuk para pelaku UMKM memang harusnya lebih peka terhadap perubahan-perubahan di lini masa kita sebutnya ya, karena saat ini di lini masa dan dunia maya memang saat ini sedang gencar-gencarnya bagaimana untuk mendapatkan tambahan ya dari usaha-usaha yang mereka punya, karena saya yakin bahwa masyarakat sangat kreatif tapi mereka bingung nih caranya untuk menjual hasil produk mereka. Kita akan obrol lebih jauh ini ke depan. Tetap bersama dengan Pro 1 mendengar ya, kita bersama di Literasi Digital.
saja kita berdua tanpa apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Apa yang kau kata, apa yang dia kata, ku tak pernah ambil pusing. Kau mau bilang apa, semua mau bilang apa, ku hanya bisa berkata. Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya. Baik, kembali bersama kita di Ekonomi Digital sore hari ini ya. Dan sama sore untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Masih bersama dengan saya Armando Abdullah di sini, dan topik kita adalah transformasi ekonomi digital dan dampaknya bagi UMKM. Bersama saya sore hari ini Bapak Dr. Rafael Octavianus Bire SEMSC. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores ND. Halo Pak Pian, masih bersama dengan kita sore ini? Selamat sore Mas Armando. Iya, baik, kita masih melanjutkan ya topik kita sore hari ini. Ini memang luar biasa sih, karena untuk yang para pelaku-pelaku UMKM ini harusnya dengar nih. Harus dengar sore hari ini. Nah, untuk Pak Pian, bagaimana sih transformasi digital dapat berperan dalam meningkatkan standar kualitas dan daya saing produk khas lokal Flores agar bisa menembus pasar internasional? Ini mungkin internasional mungkin agak terlalu jauh ya, mungkin nasional dulu deh Pak. Oke, selamat sore pemirsa, selamat sore Mas Armando. Ya, sore, Jadi Pak. sebenarnya ada banyak strategi yang bisa Yang bisa diterapkan gitu ya. ada strategi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menembus pasar nasional. Jadi sebenarnya beberapa strategi itu secara sambil lalu tadi sudah kita singgung. Oke. Sudah kita Sudah sempat di-mention di awal tadi. Oke. Pertama, langkah strategi adopsi digital yang baik sebenarnya yang bisa dilakukan oleh UMKM bisa menembus adalah sebelum kita sampai ke pilihan strategi, kita harus berbicara secara umum. Sebenarnya produk yang seperti apa toh yang membuat kita bisa menang dan bersaing di tingkat nasional? Oke. Nah, simpel saja sebenarnya. Produk yang bisa menjawab kebutuhan konsumen. Dari sisi apa? Dari sisi murah, dari sisi apa? Dari sisi kualitas, Oke, dan murah. dari sisi unik. Oke, murah, berkualitas dan unik ya. Unik. Nah, Oke. itu tiga ciri khas produk yang bisa membuat kita menang atau bersaing di tingkat nasional minimalis nih. Oke. Nasional. Nah, strategi yang kita buat kalau kita bicara tentang adopsi digital ini, kita pertama harus optimalisasi digital marketingnya. Jadi kita menggunakan media sosial untuk konten visual yang menarik, dan itu dilakukan secara teratur. Karena berdasarkan ilmu pemasaran, kalau saya sekali dengar, saya mungkin lupa nih. Oke.
tapi kalau kali dengar akhirnya tertancap dalam benak. Akhirnya saya ingat secara kontinu. Oke. Jadi ketika orang tanya, simpel aja contoh, saya memberikan contoh sederhana. Sisi pemasaran digital ataupun sisi pemasaran secara umum yang berhasil. Ketika orang berbicara apapun makannya, selalu orang jawab teh botol sosro. Itu simpel kan, Mas? Iya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang optimalisasi, kalau sudah sampai ke situ itu keren itu. Kemudian ekosistem nih. Harus kita akui seperti Mas Armando tanya di awal-awal kepada saya, tadi harus kita akui ternyata kita belum bisa menciptakan platform. Nah, Oke. kita masuk ke dalam ekosistem. Masuk ke dalam ekosistem ini kita bersaing dengan begitu banyak konsumen yang menawarkan hal yang sama. Oke. Kemudian kita adopsi sistem pembayaran. Nah, ini jadi kendala. Jangan dianggap remeh hal ini karena ketika kita sudah bertransaksi, nah sampai kepada pembayaran, orang yang masuk media dan bertransaksi ini kan orang-orang yang dengan tipologi simple nih. Iya. Mereka tidak tertarik untuk hal-hal berlama-lama. Jadi ketika kita sudah masuk digitalisasi, sudah masuk di platform media sosial, adopsi pembayarannya kita juga harus sesuaikan. Oke. Kemudian ini yang terakhir ketika kita berbicara tentang langkah strategis untuk bisa masuk ke situ, yaitu adanya pelatihan digital. Literasi kita memang kita harus akui masih kurang. Dalam arti bahwa kita hanya berliterasi dengan cukup bagus ketika sebagai konsumen, Oke. tetapi sebagai penawar dan segala macam ini belum. Oke. Kalau saya itu saja, Oke. Mas. Oke, jadi memang mau tidak mau memang untuk pelaku UMKM ini memang kan ada mereka terkadang tuh untuk pembayarannya kan agak-agak ragu ya mereka kalau menggunakan Betul. sistem yang lebih simpel karena jujur saya aja sekarang nih tipikal cashless. Jadi kemana-mana tuh jarang bawa cash. Betul. Karena memang benar. maunya cepat gitu. Kita tap udah langsung selesai gitu. Tapi masalahnya adalah masyarakat kita saat ini nih cuma sebagian kecil saja yang masih menggunakan ini. Jadi mereka maunya membayar menggunakan fisik. Padahal sekarang orang Fisik, sudah betul. semua sudah serba digital gitu. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Bahkan ada beberapa yang masih belum mengetahui apa itu kris gitu ya. Atau Betul, Mas. kris atau orang yang punya QRIS pada sebenarnya penyebutannya benar adalah kris gitu. Tapi ini sih kedepannya mungkin ya untuk para pelaku UMKM harus lebih mengenal lagi gitu ya untuk pembayaran digital ini terus penjualan secara online itu seperti apa karena ini PR-nya memang banyak karena orang sudah Banyak betul, Mas. ya kata negara lain aja udah berlari kencang kita nih baru merangkak nih Pak sekarang nih. Benar, betul sekali, Mas. Ya, ini sehingga produk-produk lokal kita padahal sebenarnya produk lokal kita punya itu tidak kalah bagus ya kualitasnya dengan yang ada di luar. Tapi bagaimana kita Iya, benar. mencoba untuk memperkenalkan kepada dunia ini nih yang sebenarnya yang masih menjadi kendala ya. Bukan seperti itu Pak Ya, Gian? karena kalau kita berbicara tentang digitalisasi kan kita berbicara tentang barang yang sudah produk akhir nih. Iya. Jadi kita tidak lagi ketika kita berbicara tentang lembaran kain lawo ende yang bagus, kita Iya. tidak berbicara tentang lembarannya, Iya. tapi kita berbicara tentang dompet, kita berbicara tentang tas, kita berbicara tentang sepatu, kita berbicara tentang Tentang Apa? baju. oleh-oleh, Iya. baju Iya. dan lain sebagainya. Jadi Betul. ketika itu terjadi, ciri khas konsumen modern itu kan simplicity itu loh. Mhm. Saking sibuknya atau saking simpelnya para konsumen ini buka HP sebentar lihat, kayaknya bagus nih. Dan ketika keputusan diambil pun juga lebih cepat. Ini peluang sebenarnya bagi para UMKM ketika seperti yang saya ceritakan tadi, Iya. menawarkan produk yang unik, mudah dijangkau, harganya juga bersahabat buat kantong, Mhm. dan seperti
istilah generasi Z, worth it lah. Nah, ketika itu masuk ya aman sebenarnya Mas Armando. Oke. Nah, ini kan kita berbicara soal ruang digital, ekonomi digital. Siap. Tapi yang jelas yang poin paling penting di masalah ini tentu adalah jaringan internetnya nih. Betul, ini Oke. juga menjadi masalah yang paling Oke. bermasalah. Nah, jika ini balik lagi ke pertanyaan kita. Jika infrastruktur internet di wilayah tertentu masih belum stabil, nah, strategi adaptasi seperti apa nih yang paling masuk akal untuk diterapkan oleh pelaku UMKM agar tidak tertinggal nih dari yang lainnya? Sebenarnya strategi sebenarnya jejaring sih. Kalau Iya. saya tuh, saya cenderung tertarik pada strategi jejaring gitu loh. Artinya begini, dengan strategi jejaring itu kita nyender atau bersandar kepada para pelaku usaha besar yang sudah jalan gitu loh. Oke. Contoh sederhana. Ketika kita berbicara kain kan, kita berbicara tentang, kalau di ND kita berbicara tentang Fani Art Shop, kita berbicara tentang Cendana Art Shop, Ya. saya hakul yakin sih sebenarnya seperti macam Fani Art Shop ini pasti sudah punya jejaring nih. Ya Pasti pasti. sudah punya. Ya, karena mereka juga punya Sudah. mereka juga punya toko di luar selain di ND kayaknya. Iya, benar Ya. sekali. Nah, itu yang sebenarnya kita bisa atasi kendala-kendala seperti itu. Oke. Tetapi saya juga justru langkah kedua secara strategis harusnya sinergi nih. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada siapapun juga, harusnya soal penyediaan sarana prasarana pendukung itu harusnya disediakan. Ini Oke. sudah tidak lagi bisa ditawar nih. Oke. Karena ke depan ini memang seperti inilah wajah perekonomian modern. Mm. Karena ketika kita berbicara tentang service atau jasa, ya jasanya sudah sampai ke sini gitu, Mas. Oke, nah ini berbicara soal sinergi. Ini mungkin adalah pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mengingat kita juga memiliki keterbatasan waktu, berbicara soal karena Bapak udah mention soal sinergi. Nah, bagaimana sinergi antara dunia akademisi dan juga pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang mendukung perlindungan hukum bagi UMKM yang baru terjun ke dunia digital nih? Oke, siap, Mas. Ini kalau soal sinergi, sebenarnya kampus menyediakan wirausaha muda yang tangguh. Oke. Artinya sekarang kan kami di kampus dituntut untuk kampus berdampak nih, Mas Armando. Oke. Dan kalau kampus berdampak tidak hanya sebatas kita hanya mengajarkan teori, mengajarkan sikap, mengajarkan ini loh kemampuan pemasaran itu apa, tapi kita sampai kepada pembimbingan, dorong mereka untuk buka usaha baru. Oke. Saya seringkali ketika kuliah saya bilang sama anak-anak, saya tidak bangga kamu besok-besok ketemu, Pak, saya sudah jadi manajer ini, Pak. Saya bilang, saya bangga ketika kamu bilang, Pak, saya sudah ada usaha, saya bisa gaji 3 orang. Oke. Bahkan kadang-kadang saya satir ucapan orang tua dulu, lebih baik, lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah loh. Betul. Yang menjadi kendala utama kita adalah ketika kita create wirausaha muda itu, budaya kurang mendukung kita. Permisi, saya bukan mau salahkan kepada siapa-siapa, tapi budaya wirausaha itu di masyarakat Flores pada umumnya itu masih rendah loh tingkatnya. Hanya memang rendahnya berapa, nilainya berapa, kita harus teliti lagi nih. Kita harus buat penelitian secara khusus. Kenapa? Contoh sederhananya aja. Ketika kita berbicara tentang usaha tertentu, arahnya ke golongan tertentu, suku tertentu, bukan maksudnya rasis, tapi Ya. contoh misalnya usaha ini orang suku dari ini yang berhasil. Oh, suku bangsa saya orang Flores mana nih? Belum kelihatan, belum muncul gitu loh, Mas. Ya. Dan itu memang tugasnya kampus untuk mengkreasi, merubah ini nih. Mhm. Menjadi mediator untuk merubah sudut pandang. Dengan Oke. keterbatasan lapangan kerja harusnya kita menyediakan pekerjaan. Hmm. Sedangkan menurut hematnya saya, kalau tugasnya teman-teman dari pemerintah dalam bingkai sinergis, yaitu menyediakan tata aturan, menyediakan dukungan perbankan. Mhm. Misalnya simpel, ketika kita mau buka usaha, KUR itu harusnya memberikan jaminan
bunga murah untuk para pelaku usaha. Oke. Nah, supaya KUR itu lebih lancar, disitulah peran pemerintah mengkreasi aturan perda yang mendukung itu. Kemudian ketika hal itu terjadi, pemerintah juga mendorong dengan menyediakan itu bukan hanya sarana prasarana tadi, suprastruktur dan infrastruktur kalau saya. Oke. Tentu saja dasarnya harus peraturan perda memberi perlindungan hukum kuat untuk para pelaku UMKM ini. Oke. Karena ketika kita bicara tentang bisnis, 90% ini bisa real, 10% ini bisa terjadi penipuan. Ketika ada payung hukum yang baik, para pelaku usaha ini kan merasa saya nyaman, saya mau berusaha, saya masuk gitulah. Oke. Kalau saya itu kita memang harus ini sudah saatnya semua pihak terlibat nih. Tidak usah lagi tunjuk hidung, siapa yang bertanggung jawab, enggak. Kampus harus terlibat karena kampus memberikan kampus berdampak tadi, menciptakan, mengkreasi, mendorong wirausaha yang lebih santun, lebih etis dan yang lebih kreatif dan inovasi untuk maju. Pemerintah mendorong dengan menyediakan semua yang menjadi kewajiban pemerintah, sarana prasarana, kelancaran tempat usaha, kenyamanan tempat usaha, kemudian ada insentif pajak dan lain sebagainya. Oke, dan ini Pak, tadi Pak Pian sempat mention soal KUR ya, tapi yang menjadi masalahnya nih Pak ya, banyak dari ya sebutlah anak-anak muda lah atau masyarakat yang ingin memulai sebuah usaha, kan mereka butuh modal, tapi ketika mengajukan pinjaman tersebut, tapi harus punya usaha dulu gitulah. Nah, ini piye Pak? Kalau saya berpikir begini, bahkan saya berpikir justru di situ peran sinergi itu terjadi gitu loh. Peran sinergi itu terjadi. Jadi dalam konteks tertentu, ketika ini anak-anak muda ini menjadi binaan perguruan tinggi, binaan dinas instansi tertentu. Nah, ketika mereka jadi binaan ini, atau ketika mereka bergabung dalam wadah tertentu, nah tugasnya pemerintah, tugasnya kita bersama bertemu dengan siapa? Dengan para pelaku perbankan gitu loh. Betul sekali. Ini loh, mereka sudah jalan usaha mereka, hanya soal aspek legalitas saja. Kendalanya biasanya kalau di perbankan itu aspek legalitas, aspek jaminan. Padahal sebenarnya KUR ini kan cita-cita dasarnya diciptakan untuk mendorong akselerasi ekonomi lewat UMKM, karena UMKM ini cenderung lebih tahan banting ketika menghadapi krisis atau apapun juga, dan lebih menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak dan bervariasi, sehingga membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kalau saya justru situ perannya. Jadi ini loh, orang usaha ini sudah ada, orang sudah jalan. Nah, kenapa walaupun mereka sudah jalan, mereka mungkin hanya kekurangan aspek legal. Itu dibuat aturan, itu dibuat apa. Jadi secara umum tuh aturan itu ada gitu loh. Oke, perbankan mau mengutamakan kolektoral dan segala macam, jaminan dan segala macam. Nah, kan ada juga yang namanya dari aturan-aturan yang sudah ada itu ada namanya kebijakan. Nah, kebijakan itu pemerintah menciptakan iklim yang saya bilang tadi, iklim itu sampai ke situ, sentuhannya sampai ke situ. Baik. Nah, kalau tanggung jawabnya kami di kampus ya, ketika UMKM ini tidak mampu memanage keuangannya secara baik, ya kami harus turun. Ini loh pelatihan akuntansinya seperti ini loh, pembukuan yang baik seperti ini loh. Pencatatan itu seperti ini loh. Nah, itu yang sebenarnya saya bilang tadi, ekosistem tadi, ketika kita menciptakan para pelaku usaha muda dan baru yang mau masuk dan niat untuk menjadi wirausaha, ini juga harus diciptakan itu loh. Baik Pak Pian, luar biasa sekali
banyak hal yang sudah disampaikan Pak Fian. Ini kayaknya waktu 1 jam ini tidak cukup nih kayaknya untuk kita untuk kita obrolin ini. Kita nanti kita akan ketemu lagi di topik berikutnya Pak ya. Jangan bosan-bosan. Siap Mas Armando. Siap Mas Armando. Oke, salam untuk semua, salam untuk para pemirsa. Baik, terima kasih. Pendengar, itu tadi bersama dengan kita Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores ND. Kita dalam topik transformasi ekonomi digital dan dampaknya bagi UMKM. Semoga perbincangan kami sore hari ini bermanfaat untuk Anda dan mungkin bisa Anda praktekkan di rumah. Saya Armando mengucapkan terima kasih untuk Anda dalam ekonomi digital sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Ekonomi Digital. Program acara yang sama akan kami hadirkan di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.